Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Salam Pancasila. Baik, Sobat Pemirsa, hari ini di podcast SMA Negeri 1 Purbalingga, kita kedatangan seorang narasumber nih, yang bernama Bapak Dr. Andes Taufik R. Abdullah, MAP, yang merupakan anggota dari DPR RI. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai apa saja tentang 4 pilar MPR RI. Yuk kita mulai langsung pembahasannya. Baik Pak. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, kami dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Saya Hayana Jim Rizal dari kelas 10-5. Saya Sebastian Ramadhani dari kelas 10-10. Jadi panggilannya siapa ini? Saya bisa dipanggil Haya. Haya. Saya Rama. Rama. Haya dan Rama. Oke, Bapak. Jadi di sini kami mau izin bertanya-tanya seputar 4 pilar MPR RI. Oke, Pak? Iya, iya. Silakan. Oke, Pak. Ini luar biasa nih ya. SMA punya podcast. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi SMA lain. Amin Pak, oke. Lanjut ya Pak ke pertanyaan pertama. Sebetulnya apa sih tentang 4 pilar MPR RI itu? Mungkin bisa dijelaskan supaya para masyarakat ini bisa mengetahui. Ya, 4 pilar itu kan saya pikir secara umum masyarakat sebagian sudah mengerti apa itu 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini yang tadi kita sosialisasikan dengan anak-anak SMA dari 6 sekolahan di Kabupaten Purbalingga. Ini satu aktivitas yang diinisiasi oleh MPR RI, tentu ada alasan-alasannya. Yeah. Kenapa harus disosialisasikan? Terutama misalnya bicara Pancasila, bukankah Pancasila sudah ada sejak lama? Tapi kenapa ini harus disosialisasikan, kan? Iya, betul, Pak. Mungkin pertanyaannya itu ya. Ya, tentu alasannya cukup mendasar, karena memang ada satu fenomena bahwa Pancasila itu sempat diabaikan oleh masyarakat secara umum, bahkan pernah menjadi diposisikan sebagai dalam tanda petik musuh dari kelompok tertentu. Pancasila dianggap sebagai dari kelompok yang katakan kalau dari sisi agama, misalnya yang Muslim, yang fundamentalis, yang radikal, menganggap bahwa Pancasila itu adalah satu dasar negara yang bertentangan dengan Islam. Karena itu maka harus diganti. Begitu juga kelompok lain, misalnya komunis misalnya, itu juga menginginkan agar dasar negara bukan lagi Pancasila, tapi komunisme dan seterusnya. Dan begitu banyak kelompok-kelompok ini. Tentu kelompok ini muncul juga ada penyebabnya. Gimana tuh, Pak? Kelompok ini muncul menjadi anti Pancasila karena memang ketika Orde Baru, Pancasila itu disucikan begitu rupa oleh pemerintah Orde Baru dan disosialisasikan dengan cara indoktrinasi. Artinya apa? Pancasila tidak diposisikan sebagai satu falsafah bangsa yang memungkinkan untuk didiskusikan, untuk didialogkan di dalam implementasi. Nah, di zaman Orde Baru prosesnya adalah indoktrinasi, sehingga orang ketika punya pikiran-pikiran alternatif tentang implementasi Pancasila di zaman itu justru dituduh sebagai bertentangan atau menentang kekuasaan, dianggap sebagai subversif dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga waktu itu kelompok kritis di bangsa ini banyak yang mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah Indonesia zaman Pak Harto tentu kan. Jadi begitu Pak Harto turun, dua kelompok ini bangkit, lalu seperti ingin melakukan penggantian terhadap Pancasila. Dan itu satu fenomena sejarah itu. Fenomena yang lain adalah karena kita sebagai manusia di dunia ini sedang masuk dalam satu era yang disebut era digital, di mana kebebasan ekspresi begitu rupa. Kita mendapatkan informasi ini luar biasa. Kita sekarang surplus informasi, banjir informasi, dan memungkinkan orang untuk menyampaikan pikiran-pikiran, menggali pengetahuan dari manapun,
dari siapapun tentang apapun sekarang bebas. Sehingga akhirnya apa? Sebagian dari masyarakat menjadi AB terhadap hal yang sangat prinsipil, sementara lebih tertarik kepada hal-hal baru yang itu datang dari tidak jelas dari mana. Itu karena itu maka kita perlu untuk kembali mensosialisasikan Pancasila agar apa? Arah dari perjuangan bangsa ini menjadi jelas. Arah orang hidup di Indonesia itu menjadi jelas. Generasi muda mau apa menjadi jelas. Termasuk di pemerintahan juga jelas bahwa kita punya dasar negara yang sangat hebat yang dikagumi oleh bangsa-bangsa di dunia. Saya kira itulah secara singkat mungkin itu. Sehingga saya lakukan sosialisasi udah cukup banyak di berbagai kelompok masyarakat, generasi muda juga. Mereka ada di organisasi-organisasi remaja, organisasi pemuda, dan hari ini OSIS lah ya. Gilirannya OSIS gitu. Kemudian kan kalau misalnya sosialisasi ini baru digerakkan oleh para MPR. Nah, sekiranya apa yang bisa kami lakukan nih sebagai generasi muda supaya turut mendukung kegiatan sosialisasi ini supaya dapat lebih tersebar luas oleh masyarakat? Ya, saya kira itu gagasan yang sangat menarik dan harus kita dukung, harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak termasuk pemerintah saya kira. Jadi kalau anak-anak muda ini punya gagasan seperti itu, menurut saya secara pribadi juga tentu sangat mendukung. Ya. Kenapa? Karena memang jangkauan kami terbatas, jangkauan dari MPR terbatas. Saya setahun paling berapa kali melakukan kegiatan kayak begini kan, yang seharusnya ini tiap minggu adalah kira sosialisasi. Kalau itu dilakukan, maka menjadi merata pemahamannya tentang Pancasila dalam pengertian yang bukan indoktrinasi. Bagaimana Pancasila sebagai sebuah nilai itu bisa menginspirasi generasi muda, menginspirasi bangsa, menginspirasi siapapun orang Indonesia untuk bangkit, membangun diri, membangun secara kolektif, memajukan bangsa, gitu kan, dengan kemampuan-kemampuan dan bidang-bidang yang ditekuni. Jadi kalau adik nanti mau melakukan, saya pikir itu bagus sekali. Caranya bagaimana? Saya pikir tidak susah. Yang penting ada narasumber, dan narasumber kita soal Pancasila, Pak Guru tuh ahli-ahli tuh ngomong Pancasila ya. Ahli-ahli. Kalau misalnya soal perspektifnya bisa dibaca banyak buku yang sekarang ilmu gampang banget kan, tinggal mainkan jempol itu mau ilmu apa aja ada kan, contoh-contoh juga begitu banyak. Jadi kalau itu dilakukan oleh para siswa sendiri, maka jangkauannya akan semakin luas. Misalnya satu sekolahan, tadi ini kan cuma berapa satu sekolah? 25 ya, 25 kali 6. Padahal jumlah siswa di sekolah ini berapa? Ada sekitar 1.400-an. 1.400, kan baru sedikit sekali. Iya. Bagaimana para siswa yang lain juga bisa mengikuti kegiatan semacam ini? Ya, saya kira narasumber banyak lah ya. Narasumber banyak. Itu bisa dilakukan. Jadi dari pihak MPR juga sekiranya juga berharap bahwa generasi kami ini juga terus mendukung ya Pak kegiatan. Ya. Oke Pak. Kemudian selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya mengenai hal yang saya sekiranya terfokuskan pada hal ini. Setelah tadi Bapak melakukan sosialisasi di aula. Nah, jadi kan Bapak merupakan seorang tokoh yang beragama Islam. Dan Bapak mengutip bahwa sebenarnya Bapak setuju bahwa dari Bapak sendiri itu Indonesia ini menjadi negara Islam, hanya saja Bapak tidak mengerti bagaimana caranya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah mengapa Bapak lebih memilih untuk menjadi anggota DPR yang dimana itu kayak menekankan bahwa tentang toleransi keberagaman daripada untuk menjadi seorang tokoh agama yang bisa menyebarluaskan agama Islam ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tadi itu sebenarnya sedikit bercanda ya. Tentu bagi orang yang beragama Islam ya senang sekali kalau kita hidup di negara Islam. Orang Kristen ya sangat bahagia kalau dia hidup di negara Kristen dan seterusnya kan. Itu mungkin idealisme semua orang beragama. Hanya dalam konteks Indonesia,
kalau kita ingin menjadi negara Islam itu artinya sama saja menghancurkan Indonesia. Kalau kita punya gagasan mau mendirikan negara Islam di Indonesia, itu yang ada adalah memancing permusuhan. Maka perpecahanlah hasilnya. Itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia ini milik semua orang, milik semua agama. Indonesia ada sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia didirikan, itu sudah ada orang Islam, sudah ada orang Kristen, sudah ada orang Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Dan mereka ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Karena itu maka Indonesia harus menjadi milik bersama. Kalau ini dipaksakan menjadi negara Kristen misalnya, orang Islam pasti akan protes. Enak aja gitu kan. Ini mau menjadi negara Islam, orang Kristen mesti protes. Enak aja, saya juga berjuang, bagaimana? Kan gitu. Jadi tadi saya secara kelakar mengatakan, saya setuju sebagai seorang Islam. Tapi tunjukkan caranya bagaimana. Karena sudah berbagai cara dulu dilakukan, nggak bisa. Ketika merumuskan sila pertama Pancasila, itu di rumusan awal itu adalah kalau boleh disebut istilahnya adalah kemenangan umat Islam ya, tapi bermakna kekalahan umat yang lain kan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kan maknanya bahwa Indonesia itu menjadi negara Islam udah, karena kewajiban menjalankan walaupun disertai dengan kata pemeluk-pemeluknya. Dan itu artinya menyingkirkan kelompok lain, mendiskriminasikan kelompok lain, dan hak-hak orang lain, kelompok yang non-Islam itu menjadi terabaikan. Implikasinya ke sana. Karena sila di dalam Pancasila itu adalah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Orang dengan gampang akan merumuskan undang-undang atau regulasi apapun, ya, undang-undang, bahkan undang-undang dasar itu bisa saja berdasarkan sila pertama yang tadi. Jadi itu artinya akan menyakiti kelompok lain, maka itu tidak mungkin bisa dilakukan gitu. Nah, kalau pertanyaannya kan Bapak ya, saya ini kan bukan kiai lah ya pernah ngaji dikit-dikit gitu aja ya, tapi mungkin saya lebih tepat disebut sebagai aktivis ya. Karena memang saya aktifnya di organisasi waktu itu sejak muda. Yang namanya aktivis organisasi ya pasti arahnya bagaimana melibatkan diri di dalam proses-proses sosial, melibatkan diri dalam proses-proses politik, proses-proses kebudayaan, dan termasuk proses-proses dakwah bagi yang memiliki kemampuan. Jadi kalau sekarang saya jadi anggota DPR ya karena mode jiwanya kali ya Pak. Karena NU mendirikan partai gitu kan. Tapi kalau misalnya NU tidak mendirikan partai ya saya agak susah masuk di DPR ya. Kalau setback ke zaman Orde Baru ya tokoh-tokoh NU yang ada di partai ya sangat sedikit yang akhirnya menduduki jabatan-jabatan politik. Karena waktu itu seperti tadi saya sampaikan bahwa zaman Orde Baru itu monopoli di hampir aspek kehidupan itu dilakukan oleh penguasa. Yang penguasa dalam hal ini partainya Golkar, gitu kan? Jadi waktu itu jabatan apapun itu ya harus Golkar. Menteri harus Golkar, gubernur harus Golkar, bupati Golkar, sampai RT itu harus Golkar zaman itu ya. Sehingga orang yang aktif di P3 misalnya nggak dapat apa-apa. Dan perolehan suara waktu itu zaman Orde Baru diatur. Karena itu zaman Orde Baru sebelum pemilu sudah diketahui hasilnya. Ya Golkar menang terus. Ya karena dia panitianya. Dia punya senjata karena menggunakan tentara, punya polisi dan seterusnya. Punya uang karena pengusaha semua ke Golkar. Dan waktu itu tidak berani dengan kekuasaan Pak Harto yang berbasis militer dan menggunakan cara-cara otoritarian, ya, sehingga
waktu itu aktivis-aktivis dari agama apapun ya waktu itu agak susah untuk masuk berkiprah di dunia politik, bahkan dunia bisnis. Waktu itu dunia bisnis juga dimonopoli oleh kekuasaan dan kroni-kroninya. Karena itu waktu reformasi tahun 98, salah satu tuntutannya adalah bebaskan Indonesia dari KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa begitu? Karena memang waktu itu korupsi sudah luar biasa di zaman Orde Baru. Gitu ya? Lalu kolusi luar biasa. Kolusi itu artinya koncoan lah. Kong kali kong perkoncoan itu ya. Kong kali kong gitu. Jadi kong kali kong antara pengusaha dengan pejabat itu waktu itu sangat marak. Dan nepotisme keluarga Pak Harto itu waktu itu luar biasa, sehingga para mahasiswa dan aktivis cengah bagaimana agar Pak Harto segera turun karena sudah rusak gitu begitu. Oke, baik Pak. Sekarang kami lanjut ke pertanyaan tapi agak sedikit berpindah kepada Undang-Undang Dasar ya Pak. Oke. Pak. Jadi kan terdapat sebuah pertanyaan bahwa untuk mengamandemenkan UUD itu kan ada peraturan bahwa tidak boleh merubah pembukaan dan juga bentuk negara, pasal-pasal yang mengatur bentuk negara. Nah, apakah pasal 37 yang mengatur tentang pembentukan negara itu bisa diubah, sedangkan kan tidak termasuk ke dalam peraturan tersebut gitu Pak? Dan apakah tidak bisa kita untuk mengubah bentuk negara kita menjadi tidak persatuan seperti itu? Ya, jadi secara prinsip sebenarnya semua bisa diubah sebenarnya. Yang penting disepakati, yang gitu kan. Nah, persoalannya adalah bahwa misalnya pembukaan jangan sampai diubah. Kenapa? Karena di situ menyangkut tujuan negara. Tujuan negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya ya. Itu ada 4 tujuan negara yang tadi kita sampaikan juga. Karena itu jangan sampai diubah. Karena itu sangat prinsipil dan warisan dari para pendiri dan itu bagus gitu loh. Karena itu jangan sampai diubah. Lalu bentuk negara juga seperti itu. Bentuk negara selama ini dianggap ini usaha para pejuang bangsa untuk mempersatukan. Kita ini negara dengan 1.700 atau 800 pulau loh. Sukunya berapa itu? Jadi yang waktu itu dikuasai kerajaan-kerajaan kecil sampai akhirnya bisa menyatu menjadi negara kesatuan. Ini kalau kita sampai pecah, ini kita berkhianat terhadap pendiri bangsa. Karena itu bentuk negara sampai hari ini yang paling ideal adalah bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah bisa misalnya usul menjadi negara federal misalnya, atau bentuk negara yang lain? Ya asal itu disepakati. Tapi apa iya kita mau mengkhianati gitu? Karena dengan pola seperti ini saja, karena memang negara ini belum bisa mensejahterakan seluruh warganya secara maksimal, masih ada kesenjangan antara kota dan desa, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dan seterusnya, sehingga masih ada kelompok-kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil sehingga mereka menginginkan pisah dari Indonesia dan seterusnya. Karena itu maka bentuk negara ini sampai hari ini adalah merupakan yang ideal. Karena itu bahkan orang mengatakan NKRI harga mati. Itu prinsip gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya bisa diubah, cuma karena memang sudah dari dulu negara kesatuan, dan kalau misalnya kita merubah sama aja mengkhianati dari pendiri-pendiri yang lama ya Pak. Ya sama tadi saya ditanya misalnya setuju nggak Indonesia dijadikan negara Islam? Ya kalau bisa setuju, tapi kan nggak bisa. Karena terlanjur dari awal gitu ya Pak. Iya. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman saya, kebetulan tadi menitip pertanyaan sedikit. Dia tuh bertanya mengenai perubahan nama 4 pilar berbangsa dan bernegara menjadi 4 pilar MPR RI. Itu sebenarnya
apakah sangat berpengaruh apabila diubah dan kayak itu kan yang merubah hanya dari segi pemerintahan. Apakah rakyat itu sebenarnya juga ikut protes atau bagaimana Pak? Iya, kan di dalam hidup bernegara ini yang terlibat di dalam proses memikirkan tata aturan, memikirkan bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini kan banyak pihak. Iya. Tentu kita untuk semua aspek kehidupan kita harus jelas filosofinya, jelas nilai-nilai yang hendak kita bawa, jelas konsepsinya dan seterusnya. Nah, memang istilah 4 pilar berbangsa dan bernegara ini telah dibatalkan oleh MK. Ya, kenapa? Karena memang ada judicial review ya. Kenapa? Alasannya salah satunya adalah dianggap menyamakan antara Pancasila dan pilar yang lain. Nah, itu. Yang kedua, pilar berbangsa dan bernegara itu bukan hanya 4, gitu. Sehingga kalau lalu disimplifikasi menjadi 4, itu tentu tidak tepat. Tapi karena ini sudah terlalu populer dilakukan oleh MPR, maka kita mengatakan bahwa 4 pilar yang dimaksud adalah pilar-pilar yang menurut MPR itu sangat vital dan perlu untuk disosialisasikan. Gitu. Kita perlu mensosialisasikan pilar ini, gitu loh. Gitu. Jadi ya Mas Axel ya. Sebenarnya saya masih ada sedikit hal yang mengganjil nih Pak. 4 pilar kan salah satunya itu ada Pancasila. Nah, menurut Bapak, apa perbedaan kontras penerapan Pancasila dari zaman Orde Lama hingga zaman era sekarang, Pak? Iya, memang dinamika berbangsa dan bernegara di Indonesia ini kan cukup cukup tinggi ya. Di era awal ketika Orde Lama, tentu kita ini lepas dari cengkraman penjajah ya. Sehingga yang difikirkan oleh rakyat waktu itu bagaimana bisa makan, bagaimana bisa sekolah, bagaimana bisa hidup, bisa berusaha dan seterusnya ya. Sehingga waktu itu posisi pemerintah di dalam memandu kehidupan berbangsa dan bernegara itu relatif gampang, walaupun dinamikanya cukup kuat karena waktu itu partai-partai itu jumlahnya banyak banget di zaman Orde Lama ya. Tapi waktu itu karena awal ya kita merdeka dan kita masih punya barang baru yang bagus, kira-kira begitu ya. Ada rasa kebanggaan yang luar biasa, kita sudah merdeka, punya dasar negara Pancasila, punya undang-undang dasar negara dan seterusnya. Dan yang baik gitu jadi di samping juga tokoh Bung Karno ini adalah tokoh yang dikagumi oleh semua orang di Indonesia, baik oleh kawan maupun oleh lawan. Sehingga pidato-pidato Bung Karno itu selalu menjadi andalan, selalu menjadi apa itu ya. Jadi orang itu kepengen mendengarkan pidato Bung Karno itu bisa nunggu berjam-jam, bisa berjalan kaki berkilo-kilo hanya untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Sehingga tokoh Bung Karno ini menjadi sangat sentral. Dan beliau kan salah satu orang yang mengeluarkan ide tentang sila-sila ya, prinsip-prinsip itu. Nah, lalu ketika zaman Orde Baru tadi saya katakan bahwa karena filosofi pemerintahan Orde Baru adalah bagaimana menciptakan stabilitas nasional ya. Karena sebelumnya partai-partai banyak dianggap tidak stabil. Ini karakter tentara. Tentara ini kan selalu linear ya, dari atas bawah, pokoknya kepemimpinannya itu harus komando, semua harus nurut gitu kan. Nah,
harus stabil, itu tidak boleh ada hiruk pikuk gitu kan, semua seragam dan seterusnya. Nah, waktu itu Pancasila itu dipakai alat untuk itu, untuk stabilisasi bangsa, stabilisasi nasional dan seterusnya. Sehingga bentuk dari sosialisasi Pancasila itu menjadi indoktrinasi tadi. Nah, karena itu maka orang berpancasila ya, semua orang menyebut Pancasila, 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 tapi implementasinya ya tetap masih belum maksimal. Nah, sekarang tadi seperti saya katakan, ada pengaruh budaya, ada pengaruh medsos, pengaruh segala macam, dan pengaruh kekecewaan terhadap pemerintahan Orde Baru sehingga sempat diabaikan. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah kembali lagi, bahwa saya berharap semua masyarakat Indonesia care bahwa kita ini punya barang berharga yang bisa menjadi alat kendali kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya masih ada yang sedikit menarik nih Pak, kan Bapak tadi menyinggung tentang visi Orde Baru. Visi Orde Baru kan untuk menstabilkan ekonomi rakyat, lebih tepatnya pembangunan negara, gitu Pak. Menurut Bapak, ada nggak visi yang masih tercurahkan dan untuk perjalanannya itu seperti mendaki gitu Pak, lama per lama walaupun bertahap tapi mulai naik gitu, ada nggak Pak? Salah satu aspek yang tercurahkan di era sekarang. Ya, saya pikir begini, memang begitu reformasi ini kan terjadi perubahan mendasar banget, sistem pemerintahan mendasar banget, bahkan proses pemilihannya juga sangat. Jadi memang kalau berbicara tentang pembangunan, dulu sebenarnya salah satu yang harusnya dikembangkan terus menerus itu, misalnya kalau bicara tentang ekonomi itu misalnya praktek-praktek koperasi misalnya. Di zaman Orde Baru itu sudah mulai lumayan bagus, walaupun di sana sini terjadi penyimpangan-penyimpangan di pengurus koperasi ya. Tapi itu adalah tinggalan yang sangat hebat itu. Itu tinggalan sejak Orde Lama sebenarnya, yang di zaman Orde Baru digalakkan begitu rupa. Ada KUD, itu bagus sekali sebenarnya. Sayangnya waktu itu lalu ada penyimpangan sehingga seluruh orang-orang itu KUD itu ketua untung dulu dan seterusnya. Sehingga prakteknya bukan koperasi lagi. Nah, ini sekarang dibangkitkan lagi oleh Pak Prabowo. Bagaimana praktek koperasi itu bisa dijalankan di setiap desa. Praktek koperasi tidak harus prosedural banget, tapi yang penting adalah praktek koperasi. Koperasi itu kan intinya kerjasama kan. Iya. Gitu. Nah, itu salah satunya ya. Ya tentu kita tidak bisa mengabaikan bahwa zaman Orde Baru jelek semua, tidak juga. Cuman ada hal yang sangat prinsip menyangkut hak asasi manusia yang dilanggar begitu rupa oleh pemerintahan Orde Baru. Itu sebenarnya bukan berarti salah semua, tidak bos. Ada yang bagus juga lah. Itu bukan makanya sampai dibilang enak zamanku toh. Itu kan udah membekas banget Pak, para generasi pada saat itu yang masih bertahan di era sekarang. Itu enak zamanku tuh, itu sing tua. Membekas banget karena waktu itu istrinya masih muda, sekarang udah tua. Gitu ya. Tapi memang faktanya begini. Saya ingin jujur dan terus terang bahwa kalimat enak zamanku itu harus dikritisi. Kenapa? Karena kalau ngomong kesejahteraan di zaman Orde Baru dengan sekarang itu ya jauh lah. Kenapa? Karena di zaman Orde Baru keinginan orang itu sangat terbatas. Dibatasi ya sama pemerintah ya? Ya. Keinginannya sangat terbatas. Orang yang penting bisa makan, anak nggak sekolah dan seterusnya. Nah, dulu satu desa nggak ada yang kuliah di desa saya misalnya. Saya termasuk angkatan awal-awal, generasi awal yang kuliah misalnya. Orang tamat SMA aja sudah untung waktu itu. Jadi nggak, sekolah-sekolah dulu hanya ada SD levelnya, ya. Dan sampai sekarang masih belum maksimal juga sebenarnya ya, pendidikan tinggi kita masih sangat rendah. Tapi mending lah ya Pak. Tapi sudah lebih mending dari zaman Pak Harto. Ini bisa dari pendidikan. Dari sisi kesejahteraan keluarga,
Dulu orang makan itu ya sangat rendah kualitasnya. Makanan enak itu hanya kita dapatkan kalau lebaran aja, tuh ada orang selamatan itu Setahun makan. sekali gitu ya Pak. Iya, nah itu kan ukuran-ukurannya. Lalu ada swasembada beras misalnya. Oke, swasembada beras artinya petani bisa makan nasi. Tapi petani ya hanya punya beras. Sebab ketika beras itu dipakai untuk makan, lalu sisanya dijual, itu paling-paling dapat radio, dapat sepeda engkol, beli motor aja susah. Karena itu maka dulu satu desa yang punya motor hanya 1, 2, 3, enggak, itu masih di bawah 10. Nah sekarang semua rumah ada motornya. Iya, malah Semua orang pernah punya motor lah kira-kira gitu. minimal. Itu anunya ya, anunya. Jadi kalau dikatakan enak zamanku itu pasti tidak benar, tidak benar. Di samping juga hal yang sangat mendasar tadi, hak asasi. Orang dibungkam begitu rupa zaman Orde Baru. Gitu deh. Jadi harus belajar sejarah. Jadi enaknya tuh buat pemerintahnya ya, bukan buat Iya. Nah, apakah kita harus mencaci maki pemimpin yang lalu? Ya tidak. Jelas. Pak Harto juga punya jasa, Nggak cuma punya dukungnya aja jasa ya, baiknya gitu. juga Oke, top sudah. Oke, Bang. Nah, mungkin terakhir ini Pak, kayak pesan dan harapan buat para penonton biar supaya di kehidupan di Indonesia ini tuh menanamkan 4 pilar MPR RI ini. Ya, prinsipnya kan begini ya. Jadi apa yang tadi kita sosialisasikan itu kan salah satunya adalah bagaimana bangsa ini, masyarakat ini memegang nilai-nilai kebaikan lah. Nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau misalnya kita orang beragama, beragamalah dengan baik, maka Anda mesti akan menjadi Pancasilais. Ya. Kalau Anda menjadi Pancasilais, itu Anda mesti menjadi orang yang beragama dengan baik. Kalau orang mengaku Pancasilais, kok nggak pernah sholat sementara dia Muslim, yaitu pertanyaan. Wong sila pertama ketuhanan yang Maha Pertama Esa. lagi ya. Dan seterusnya itu 5 sila itu kalau diamalkan betul, maka itu sama saja mengamalkan ajaran agama dengan baik. Begitu saya kira. Oke, jadi untuk 4 pilar ini diharapkan bukan hanya sekedar teori ya Pak, tapi Ya. juga diterapkan oleh kita semua. Terutama lagi untuk para generasi muda supaya turut mendukung kegiatan sosialisasi ini. Jadi kita sebagai anak-anak nih, jadilah generasi yang berintegritas dan juga bertanggung jawab. Ya. Supaya Indonesia akan lebih maju lagi menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Cukup dari kami, terima kasih Bapak atas Terima kasih banyak. Ya. podcast ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.